pendeta jahat, aku tidak takut. Nah, sekarang percaya atau tidak? Hai semuanya, ini adalah alur cerita Kerasakti 1 episode 18. Di episode kali ini menceritakan di suatu kerajaan kecil yang mengalami kemarau panjang, mengeluh dan dimanfaatkan oleh ketiga siluman jahat, yang akhirnya membuat para biksu ditahan dan disiksa. Dan Gokong yang mengetahui hal itu segera menyelamatkan para biksu dan mengerjai ketiga siluman. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Mari kita simak setelah pesan-pesan berikut ini. Dalam menghadapi keganasan siluman tengkorak, kini Wuching dan Pangeran Kuda Putih telah mengorbankan nyawanya. Kini jasad mereka akan segera dibakar. Sementara itu, Patke menyesali perbuatannya. Kali ini, ia benar-benar bertaubat dan bersumpah akan melindungi guru dalam perjalanan ke barat. Kemudian, guru menyuruh Gokong untuk membakar jasad Wuching dan Pangeran Kuda. Saat akan melakukannya, tiba-tiba Dewi Kuan Yin datang. Dewi menyarankan kepada Gokong agar jangan mudah emosi, supaya tidak dimanfaatkan oleh siluman jahat. Dewi juga menegur Patke agar jangan melakukan kesalahan lagi. Karena Patke bertobat, Dewi akan mengampuni. Tetapi jika mengulanginya, maka Dewi akan menghukumnya. Melihat ketulusan Wuching dan Pangeran Kuda Putih dalam melindungi guru, akhirnya Dewi mengembalikan kehidupan mereka. Akhirnya mereka pun kini hidup kembali. Melihat Wuching dan Pangeran Kuda Putih telah hidup kembali, kini Patke memohon kepada Dewi Kuan Yin agar mengembalikan kehidupan di negeri Gajah Pusaka. Di sisi lain, para warga di Gajah Pusaka heboh menyebar gambar pendekar calon suaminya. Putri Bunga terus mencari Patke. Ia menyuruh para warga agar mencari pendekar itu dan akan memberi imbalan besar jika menemukannya. Patke pun mengetahui hal itu. Namun, Patke sudah memilih untuk melanjutkan perjalanan bersama rombongannya. Dalam perjalanannya ke barat, ada sebuah negeri kecil yang harus dilalui rombongan Tong Samcong. Di negeri ini sudah beberapa tahun tidak turun hujan. Raja itu amat mempedulikan warganya. Ia juga mengorbankan dirinya demi warganya. Ia terus naik ke atas demi memanjatkan doa agar diturunkan hujan. Walau ia terjatuh, ia tetap berusaha untuk bangkit. Sesampainya di atas, raja segera memanjatkan doa. Ia juga menyalahkan dirinya, tetapi tetap saja tidak turun hujan. Hal inilah yang akan dimanfaatkan oleh para siluman jahat. Tidak lama kemudian, tiga siluman jahat turun menemui Paduka Raja. Mereka mengenalkan dirinya sebagai Dewa Harimau, Dewa Rusa, dan Dewa Kambing. Siluman itu membenarkan Paduka Raja dan memfitnah para biksu telah berbuat jahat. Ia juga memfitnah biksu akan menghancurkan kerajaan. Salah satu ketua biksu pun menjelaskan bahwa dirinya bersumpah tidak berniat jahat. Untuk membuktikan bahwa biksu itu jahat, ketiga siluman itu mencoba meyakinkan Paduka Raja. Mereka bertiga memanfaatkan situasi. Mereka mengundang angin dan hujan. Tidak lama kemudian, hujan pun turun, sehingga kini Paduka Raja lebih percaya kepada tiga siluman itu yang mengaku sebagai dewa. Karena telah berhasil menurunkan hujan, akhirnya Paduka Raja mengangkat mereka sebagai adik angkat dan penasihat negara untuk membantu pemerintahan negerinya. Kemudian siluman harimau menyalahkan para biksu dan memfitnah telah menipunya. Hal ini membuat Paduka Raja semakin marah kepada biksu, sehingga Paduka Raja menyuruh para pengawal untuk membawa semua biksu dan dihukum mati. Kemudian salah satu ketua biksu memohon ampun agar jangan membunuhnya. Mendengar hal itu, siluman harimau bersandiwara agar Paduka Raja mengampuni para biksu dan menjadikan semua biksu menjadi pelayan nasihat. Kini para biksu menjadi tahanan dan sedang dilukis wajahnya yang akan terpampang di seluruh negeri. Selain itu, semua biksu diberi tanda agar para biksu tidak bisa kabur dari negeri tersebut. Pendeta Tao juga memaksa para biksu untuk mematuhi peraturan negerinya. Sementara itu, rombongan biksu Tong sedang menuju negeri itu. Ketiga siluman itu akan mendapat masalah besar. Saat dalam perjalanan, mereka terhenti karena mendengar suara gerobak yang dikiranya gempa bumi. Demi lebih jelasnya, Gokong segera memeriksa ke lokasi. Dari atas awan, Gokong memeriksa dan merasa aneh. Gokong melihat para biksu disiksa dan dikerjakan secara paksa oleh pendeta. Maka dari itu, Gokong pun memutuskan untuk menyelidikinya. Gokong pun menyamar sebagai pendeta dan berpura-pura mencari tempat penginapan. Dengan ramah hati, para pendeta itu menanggapi Gokong. Para pendeta itu juga menertawakan Gokong. Mereka menjelaskan bahwa pendeta di negeri itu akan diistimewakan. Akhirnya, Gokong diajaknya dan dijelaskan semua kejadiannya. Mengetahui bahwa semua biksu menjadi tahanan dan disiksa, Gokong pun amat merasa kasihan. Hingga Gokong bersandiwara bahwa dirinya punya paman biksu yang mungkin telah ditahan.
Kedua pendeta itu menawarkan akan membebaskannya. Namun Gokong tidak tahu di mana, sehingga membuat dua pendeta itu mengantarkannya. Kemudian Gokong masuk dan menemui sendirian. Gokong melihat banyak biksu yang ditahan. Semua biksu berkata ia pamannya, membuat Gokong kesal dan mengatai pengecut. Akhirnya biksu menjelaskan semua kejadiannya dan menceritakan semua ingin bunuh diri namun gagal. Biksu juga menerangkan bahwa mereka sedang menanti kerasakti yang akan menolongnya. Kemudian kedua pendeta datang menanyakan kepada Gokong. Saat ditanya apakah sudah menemukan pamannya, Gokong memohon kepada dua pendeta agar dibebaskan semuanya. Tetapi kedua pendeta tidak mau mengabulkan permintaannya. Gokong pun tetap memaksa agar dibebaskan semuanya. Hal ini membuat kedua pendeta kesal dan akan menyerang Gokong yang sendirian. Namun Gokong yang sakti sangat mudah untuk mengalahkan semua pendeta yang akan menyerangnya. Selanjutnya, Gokong langsung membebaskan semua biksu. Saat Gokong menolongnya, Gokong juga menyarankan agar semua biksu jangan takut. Gokong juga mengatakan bahwa dirinya kerasakti. Namun para biksu tidak percaya karena Gokong terlihat sebagai pendeta yang bersih. Sedangkan kerasakti penuh dengan bulu dan terlihat jelek. Mendengar hal itu, kemudian Gokong merubah wujud aslinya sehingga membuat para biksu tertunduk padanya. Kini Gokong mengajak para biksu untuk kabur dari tempat itu. Namun tidak ada satupun biksu yang berani. Mengetahui hal itu, Gokong mengambil jalan pintas. Ia memberi bulu agar jika bertemu musuh untuk segera memanggil Sun Gokong. Maka dengan cara itu Gokong akan muncul di depannya dan segera melindunginya. Setelah percobaannya berhasil, Gokong menyuruh semua biksu meninggalkan ibu kota. Saat Gokong kembali pada guru, Gokong pun menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya. Mendengar hal itu, guru pun amat sedih dan menyuruh Gokong agar menyelamatkan para biksu yang ditahan. Karena hari sudah sore, Gokong pun mengajak rombongan untuk menginap di biara Danu Bijak. Sesampainya di biara, Gokong disambut oleh para biksu. Para biksu merasa senang karena Gokong datang dan akan menyelamatkannya. Kemudian Gokong meminta izin untuk menginap. Para biksu segera menyiapkan makanan untuk rombongan biksu Tong. Selesai makan, malam pun berlalu dengan tenang, kecuali suara Patke yang mendengkur. Akhirnya, Gokong mendapat ide untuk memberi pelajaran para dewa Tao itu. Gokong pun membangunkan Wuching dan Patke untuk menawarkan makanan enak. Mereka bertiga diam-diam masuk ke suatu tempat untuk mengerjai para pendeta Tao. Gokong menjelaskan bahwa itu adalah kuil pendeta Tao harimau, rusa, dan kambing. Namun Patke tidak memedulikan hal itu. Yang terpenting baginya adalah makanan. Akhirnya, dengan izin hormat, mereka mengambil sesajen makanan yang ada di 3 patung dewa suci. Tidak lama kemudian, kedua pendeta datang untuk mengecek kuil. Kuil 3 dewa suci kini amat berantakan. Namun, Gokong dan kedua adiknya mengerjai pendeta itu, sehingga kedua pendeta mengiranya ada hantu dan lari ketakutan. Wuching, suaramu tidak mirip suara hantu. Hanya mereka ketakutan kan? Itu karena mereka pengecut. Mendengar ada kekacauan di kuilnya, ketiga siluman itu datang dengan sangat marah. Namun siluman kambing mengiranya para dewa suci datang dan memakan sesaji itu. Hal itu membuat mereka amat senang. Ketiga siluman itu segera meminta kesaktian dan panjang umur kepada dewa suci. Kemudian Gokong bersedia memberi air dewa pada mereka. Ketiga siluman itu pun menyiapkan gentong masing-masing. Karena ini hal rahasia, maka Gokong menyuruh mereka menunggu di luar. Kini Wuching bingung air apa yang akan diberikan kepada mereka. Dengan perasaan konyol, Gokong memberi ide agar mengisi tong itu dengan air kencing masing-masing. 3 tong pun terisi dengan air kencing. Ketiga siluman tidak sabar menunggu dari luar. Kemudian mereka pun masuk dan segera meminum air itu. Saat diminum, siluman harimau berkata bahwa airnya rasanya sangat aneh. Namun Gokong menjelaskan bahwa air sakti memang begitu rasanya. Mendengar hal itu, ketiga siluman pun tetap meminumnya. Akhirnya, Gokong, Patke, dan Wuching menampakkan diri dan mentertawakan ketiga siluman itu. Merasa dikerjain, kini ketiga siluman itu semakin kesal. Dengan perasaan puas, Gokong dan adik-adiknya segera pergi meninggalkan kuil itu. Saat pagi hari, mereka bertiga kembali pada guru secara diam-diam. Namun guru telah terbangun dan menanyakan dari mana. Mereka menjawabnya tentu saja habis buang air. Kemudian biksu menyarankan agar Gokong menyelamatkan para biksu. Gokong pun menjelaskan setelah sarapan semua akan izin melintas.
Setelah itu, guru akan mengerti sendiri. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini, janganlah kita mengeluh. Karena jika kita mengeluh, maka akan ada kejahatan yang memanfaatkan hal itu. Maka dari itu, kuatkanlah iman kita agar bisa mengambil keputusan yang baik. Sekian cerita Karasakti 1 episode 18 dan nantikan episode selanjutnya.